Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis basis data dan kecerdasan artifisial AI. Sebelum itu, lebih baik saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Triwayudi, absen 15 kelas EKRA. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Yaitu soalnya sebuah sistem AI dirancang untuk merekomendasikan buku di perpustakaan sekolah. Jika kamu harus membuat basis data untuk mendukung hal ini, mengapa kita perlu memisahkan tabel buku dengan tabel buku menggunakan foreign key? Jelaskan dampaknya terhadap akurasi data jika kategori hanya ditulis manual sebagai teks biasa di tabel buku. Jawabannya adalah pemisahan tabel buku dan kategori buku menggunakan foreign key bertujuan untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Dengan relasi ini, setiap buku hanya bisa memiliki kategori yang sudah terdaftar pada tabel kategori. Jika kategori hanya ditulis manual sebagai teks, akan terjadi beberapa masalah seperti kesalahan penulisan, misalnya novel, buku ya, dan data tidak konsisten, terjadi redundansi data, dan sulit mengenali pola kategori secara akurat. Foreign key memastikan data kategori seragam dan terkontrol sehingga sistem AI dapat memberikan rekomendasi buku dengan lebih akurat. Selain itu, struktur ini membuat basis data lebih efisien dan terorganisir. Soal nomor 2. Dalam sebuah basis data toko online, terdapat ribuan data transaksi. Kamu diminta menerapkan pengolahan data untuk membantu AI mendeteksi kecurangan, fraud detection, logika query, SQL. Seperti apa yang kamu gunakan untuk mencari pengguna yang melakukan transaksi tidak wajar dalam waktu singkat? Jawabannya, untuk mendeteksi transaksi tidak wajar, kita dapat mencari pengguna yang melakukan banyak transaksi dalam waktu singkat atau dengan total nominal yang besar. Contoh logika SQL ya seperti ini, slash user ID, from transaksi, where waktu transaksi, now. Ya inilah kode-kodenya. Oke. Query tersebut mencari pengguna yang melakukan lebih dari 5 transaksi dalam 10 menit terakhir. Pola ini bisa dianggap mencurigakan. Selain itu, bisa juga mencari total transaksi besar dalam waktu tertentu. Dan ini kodenya. Data hasil query ini bisa digunakan untuk mempelajari pola transaksi abnormal dan membantu mendeteksi fraud secara otomatis. Lanjut soal nomor 3 ya. Soalnya itu bayangkan kamu memiliki basis data berisi nama siswa, nilai ujian, dan jam belajar. Bagaimana konsep machine learning memanfaatkan data tersebut untuk memprediksi nilai siswa di masa depan? Data apalagi yang menurutmu krusial untuk ditambahkan agar prediksi A lebih akurat? Jawabannya adalah machine learning akan menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai ujian untuk menemukan pola. Misalnya, semakin lama jam belajar, maka kemungkinan nilai ujian semakin tinggi. Model seperti linear regression dapat digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan jam belajar. Agar prediksi lebih akurat, perlu ditambahkan data seperti kehadiran siswa, nilai tugas, motivasi belajar, waktu tidur, metode belajar, dan akses internet. Semakin lengkap dan relevan data yang digunakan, semakin akurat hasil prediksi AI. Soal nomor 4. Dalam basis data relasional terdapat aturan primary key. Analisislah apa yang akan terjadi pada sebuah algoritma AI yang sedang mempelajari pola belanja nasabah bank jika dalam basis datanya terdapat ribuan data duplikat akibat tidak adanya primary key yang kuat. Jawabannya adalah primary key berfungsi sebagai identitas unik setiap data. Jika tidak ada primary key yang kuat, maka data duplikat bisa muncul. Dampaknya terhadap AI adalah AI akan menganggap data atau duplikat sebagai pola penting.
Model menjadi bias, hasil prediksi tidak akurat, analisis menjadi menyesatkan. Dalam machine learning terdapat prinsip garbage in, garbage out. Artinya jika data yang dimasukkan buruk, maka hasilnya juga buruk. Oleh karena itu, primary key sangat penting untuk menjaga kualitas data. Soal nomor terakhir ya. Data yang diolah oleh AL seringkali bersifat sensitif. Jika kamu mengolah basis data pengguna sekali aplikasi kesehatan, jelaskan langkah logis dalam pengolahan data, seperti anonimasi atau enkripsi yang harus dilakukan sebelum data tersebut diberikan kepada model AL agar privasi pengguna tetap terjaga. Jawabannya, karena data kesehatan bersifat sensitif, maka perlu dilakukan beberapa langkah sebelum diproses oleh AL. Anonimisasi, menghapus data identitas seperti nama, NIK, alamat, dan nomor telepon. 2. Enkripsi, mengamankan data agar tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus. 3. Minimizations, hanya menggunakan data yang benar-benar diperlukan untuk analisis. 4. Access control, membatasi siapa saja yang mendapat mengakses data. 5. Monitoring, mencatat aktivitas akses untuk mencegah penyalahgunaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga privasi pengguna dan mencegah kebocoran data. Sekian dari saya, bila salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.